Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita lanjut menjawab beberapa pertanyaan daripada sahabat kita. Dan yang ini pertanyaan dari siapa? Seperti apa pertanyaannya? Oke, kita cek dulu. Ini ada pertanyaan dari Bang Juragan Ayam. Ini sih bukan mengarah ke pertanyaan sih. Ini kita lebih ke sharing karena menurut saya Bang Juragan ini cukup luar biasa pengalamannya. Dan di sini bahasanya kita bisa belajar bersama. Termasuk sahabat pun yang lain ya bisa komentar dan bertanya kepada Bang Juragan Ayam. Karena menurut saya Bang Juragan ini cukup memahami untuk berbicara soal perbakterian menurut saya, karena jarang. Saya selama berapa tahun di YouTube dan belum pernah mempunyai komentar-komentar yang sangat luar biasa, sangat suportif juga, dan bahkan menurut saya menginspirasi juga bagi saya, mengedukasi saya juga sih sebenarnya. Saya pun bisa belajar lebih banyak lagi dari beliau. Oke, di sini kita langsung baca saja. Tapi mohon maaf, saya juga di komentar ini nggak mau terlalu panjang lebar. Saya lakukan itu cuma dasar ingin tahu dan penasaran aja. Pastinya saya juga sebelum semua masuk pada sampling mikroskop, semuanya saya coba. Semua dalam kondisi probiotik baru, probiotik yang baru diaktifkan. Molase lalu probiotik yang sudah masuk ke kolam, lalu akhirnya kita sampling, dan antibiotiknya pun juga kita pastikan harus benar-benar yang paling ampuh dan paling laku di pasaran. Bahkan sebelum dicoba ke probiotik pun saya juga coba dulu dari air ikan terkena penyakit, jadi nggak tiba-tiba saya beli M4 terus saya campur sama antibiotik. Dan kalau bicara resisten itu terlalu repot Bang. Saya kalau harus buka di sini jadi mohon maaf kalau nggak masuk pendapat saya. Saya juga nggak berminat sama sekali untuk menggurui siapapun di video ini. Dan video yang lalu, apalagi saya cuman pemain baru di ikan. Masih mencari guru sebanyak-banyaknya. Kebetulan ada hal-hal yang berhubungan dengan yang saya pelajari di sekolah, jadi saya coba untuk buka sekali lagi, mohon maaf. Oh ya, jadi di sini kita belajar lah. Jadi saya pun bukan menggurui siapapun juga, dan saya sangat senang dengan cara seperti ini. Paling tidak apa yang saya nggak ketahui saya bisa belajar. Apa yang saya belum belum coba saya bisa coba, dan apa yang saya lakukan dengan cara yang salah paling tidak saya mau dikoreksi oleh siapapun, pokoknya untuk semua sahabat-sahabat saya. Kalaupun ada misalkan penyampaian saya yang kurang baik ataupun yang menyinggung ataupun yang memang salah dari relnya gitu kan, dari seharusnya, jangan biarkan itu berlanjut, tegur saya biar saya bisa mengklarifikasinya seperti apa. Dan di sini pun tentunya juga saya pun nggak bisa semua, nggak tahu semua, seperti itu. Ada hal yang saya ketahui tapi banyak, sangat banyak, bahkan lebih banyak yang nggak saya ketahui daripada yang saya ketahui dalam keilmuan. Maknanya tetap kita belajar itu nggak ada batasan gitu. Dari filsafahnya juga, sejak kita di Ayun sampai liang lahat itu tetap kita harus belajar seperti itu. Dan saya sangat berterima kasih untuk Bang Juragan Ayam, paling tidak bisa mengkoreksi apa yang saya sampaikan gitu. Karena kalaupun salah yang saya bilang, siapapun yang mengetahui ada kesalahan oleh siapapun yang melakukan kesalahan itu, sebaiknya kita saling ingatkan gitu supaya nggak
terlalu jauh. Jadi kita tidak membiarkan kesalahan itu larut, kurang lebih seperti itu. Dan saya sangat setuju dan saya sangat hargai pendapat Bang Juragan Ayam ini. Jadi kita di sini sama-sama belajar, konsepnya seperti itu. Paling tidak apa yang saya nggak ketahui, nanti saya kan punya ilmu baru tuh dari sahabat semua. Dan kalaupun misalkan yang saya sudah ketahui, ya paling tidak mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat semua, seperti itu. Dan oke, kebetulan di sini ada 2 komentar dari Bang Juragan Ayam. Tapi ini dari video terpisah sih. Tapi nggak apa-apa, saya jawab dari satu video ini supaya lebih berurutan seperti itu. Dan sekedar jawaban singkat aja Bang, karena kalau harus dijabarkan terlalu banyak juga jenis bakteri patogennya yang bisa dibunuh sama antibiotik yang saya maksud riset saya pada waktu itu juga nggak hanya probiotik langsung, tapi udah aktif dengan molase, sudah dalam kondisi siap kerja. Saya juga coba ambil sampling air kolam ikan yang terserang penyakit kumis keriting dengan probiotik, sampling air kolam dan antibiotik. Jadi intinya antibiotik yang saya maksud tadi membunuh jenis 2 bakteri seperti Chlorobium, Thermoplasma, Chlamydia, Aeromonas, dan masih banyak lagi. Justru malah senyawa yang hidup di probiotik itu membantu memakan bakteri-bakteri patogen tersebut. Cuman nggak memberhentikan atau mencegah seperti cara kerjanya antibiotik. Ya. Dan oke. Saya berterima kasih kembali sama Bang Juragan Ayam karena di sini luar biasa bisa membantu saya untuk menjabarkan kepada para sahabat juga. Paling tidak sejauh ini saya belum pernah membahas karena ya maaf, orang kalau dihitung persentase gimana ya? Justru yang saya bilang di awal tadi, selama bertahun-tahun saya punya channel YouTube, bahasanya mengedukasi lah, bahkan membina di lapangan secara offline langsung. 99% yang saya ajar itu orang-orang yang ya maaf ya, nggak seperti Bang Juragan, nggak seperti Bang Juragan Ayam yang sampai level. Ya mungkin ada juga lah yang sekolah sampai S1 mungkin tentang kimia, tapi sekolah itu kan nggak menjamin harus pintar, harus paham juga sih kebanyakan. Jadi saya pun agak bingung juga nih menerangkannya. Jadi begini, cuman dari keseluruhan saya baru mendapati sahabat kayak Bang Juragan Ayam ini yang fair dan yang memang bisa menjelaskan, dan menurut saya ini sangat luar biasa. Dan di sini akan saya sambung. Pertama, saya pernah mengatakan bahwa di bakteri M4 dan sejenisnya yang ada di situ Lactobacillus casei dan Rhodosidomonas dan lain sebagainya, ada beberapa bakteri yang mampu membunuh bakteri patogen. Saya pernah hampir nggak di setiap video yang membahas itu sih, tapi banyak saya buat konten tentang itu. Bisa cek di video-video saya yang sudah diupload di YouTube. Maksudnya membunuh itu, dan memang seperti ini cara kerjanya. Karena yang diterangkan sama Bang Juragan Ayam ini kan justru malah senyawa yang hidup di probiotik itu membantu memakan bakteri-bakteri patogen tersebut gitu. Cuman nggak memberhentikan atau mencegah seperti cara kerjanya antibiotik. Oke. Dan antibiotik itu memang nggak bisa diberhentikan fungsinya oleh probiotik. Karena apa? Karena antibiotik yang seharusnya memberhentikan probiotik sebenarnya. Tapi di sini kan udah dijelaskan bahwa antibiotik yang ini antibiotik yang ramah lingkungan bahasanya. Berarti kalau untuk antibiotik nggak bisa berhenti fungsinya karena probiotik. Tapi ada kemungkinan untuk beberapa probiotik yang kurang berkualitas mungkin
itu bisa berhenti fungsi probiotik itu atau bakteri itu kalau ada antibiotik. Itu ada kemungkinan. Itu yang pertama. Jadi kalau antibiotik nggak mungkin berhenti oleh probiotik. Dan di sini pun Bang Juragan Ayam cukup jelas menerangkan bahwa bakteri yang positif itu bisa membunuh bakteri patogen. Dan itu memang betul. Karena salah satunya yang dianggap oleh masyarakat penyakit lele itu yang serius Aeromonas lah bahasanya. Ada salah satunya, memang masih banyak lah, tapi salah satunya Aeromonas. Dan sebenarnya kalaupun kita menggunakan bakteri yang baik, Aeromonas itu bisa ditekan juga. Apalagi kalau misalkan dikendalikan oleh antibiotik dan yang tidak mengganggu kerja probiotik itu sendiri. Berarti si bakteri itu bisa membantu menekan dan melenyapkan yaitu Aeromonas dan bakteri patogen yang lain. Dan ini sangat luar biasa. Paling tidak saya pun berterima kasih, saya pun bisa belajar sama Abang Juragan Ayam ini. Dan lanjutkan kita berbagi, kita sharing-sharing. Ya setidaknya mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat-sahabat kita yang lain. Seperti itu. Dan saya harap Bang Juragan Ayam terus berinteraksi dengan saya ataupun dengan sahabat-sahabat yang lain supaya sahabat-sahabat yang lain yang belum memahami hal ini paling tidak merasakan manfaatnya lah, sama-sama merasakan manfaatnya. Di sini kita tujuannya berbagi seperti itu. Dan saya berterima kasih banyak untuk Bang Juragan Ayam. Dan kita langsung ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Pipo YUD. Oke. Daerah kami setiap panen diambil semua, nggak ada panen 1, 2, 3 kali, termasuk ukuran 15-20 per kilo, pokoknya panen habis. Ukuran bibit daerah kami rata-rata 2 inci, bahkan kadang lebih kecil. Kami jarang melakukan pendederan atau penyortiran, langsung masuk kolam sampai panen. Mohon solusinya yang terbaik, Kang. Oke, jadi justru ini mah nggak perlu solusi sebenarnya untuk Bang Pipo ini. Sebab kalau misalkan tengkulaknya mau ambil dari isi 10, 15, 20 pun diambil juga, ya mendingan begitu sih, kita nggak repot gitu. Kenapa orang-orang di situ banyak yang melakukan pendederan? Itu yang pertama, mau ukuran benihnya supaya lebih rata, lebih akurat gitu, supaya di segmen pembesarannya itu lebih rata lah bahasanya. Kenapa? Tujuannya adalah supaya masa panen tentunya ukurannya nggak jomplang gitu, nggak separuh isi 20 1 kilo, separuh isi 10 gitu. Ya paling tidak 6, 7, 8 lah seperti itu. Itu yang diupayakan. Makanya di situ pun ada kalimat sortir juga, ada grading juga, karena tujuan grading atau sortir itu untuk memisahkan yang ukuran lebih besar dengan ukuran yang lebih kecil supaya diangkat oleh si pembeli. Tapi kalau pembelinya mau angkat semua, ya itu syukur-syukur alhamdulillah. Justru menurut saya mendingan begitu kalau ada pengepul seperti itu. Untung seperti itu sebenarnya, itu lebih untung. Jadi masukannya menurut saya itu lebih bagus, lebih untung, itu bisa dilanjutkan dengan cara seperti itu. Karena ya nggak banyak kerja, tinggal tebar, besarkan, setelah itu angkat habis, selesai. Kita tebar baru lagi, dan itu lebih mudah. Dan saya rasa itu lebih menguntungkan, dan lanjutkan seperti itu kalau tengkulak itu mau ngambil semua seperti itu, kurang lebih seperti itu. Dan itu pasti lebih untung karena menekan biaya perawatan tentunya seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami, dan kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini masih dari Bang Pipo. Yang pertanyaannya adalah Kang Keling memang ahlinya, ilmunya begitu luas. Bagi kami memang sulit dapat FCR 1:1 dari produk Dehes, sekalipun udah dicampur sama probiotik. Sedangkan pakai 781 tak sesuai dengan harga ikan yang hanya 17.000.
Adakah solusi terbaik, Kang? Saya hobi dengan lele, walau tak banyak menguasai ilmunya. Hanya masalah air yang jadi prioritas. Untuk mengurangi amonia, lanjut Kang, ilmunya sangat bermanfaat. Saya selalu ikuti setiap konten yang ditayangkan. Oke, terima kasih untuk Bang Pipo atas supportnya. Cuman yang jelas begini. Kalau misalkan harga pakan itu nggak sesuai dengan harga ikan yang 17.000, ya mestinya kalau harga ikan 17.000 itu harga pakan itu kisaran 3536 itu masih oke lah. 350 360 ya itu masih oke, itu masih oke. Tapi kalau misalkan harga pakannya lebih dari 360 ya memang ada tipis sih, agak tipis. Paling kita siasati dari benih, mungkin cari yang sedikit agak miring gitu. Meskipun kalau di tempat saya segitu itu nggak ada sih, keterlaluan sih. Kalau menurut saya 17.000 itu parah, keterlaluan itu. Mendingan bantai aja pasarnya, langsung jual ke pasar. Dan oke, kalau untuk mengurangi amonia ya memang sudah banyak di video-video saya yang sudah upload, dan di situ kita harus bisa membedakan antara amonia dengan kotoran seperti itu, karena itu dua hal yang berbeda, cuman bersatu seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dan kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari budidaya ikan air tawar. Oke, ini nama channel sahabat kita yaitu budidaya ikan air tawar. Bang mau tanya, penyimpanan pelet pakan ikan biar gak buluk gimana ya? Oh, jadi ini Abang budidaya ini mau tanya tentang penyimpanan pakan ya. Sebenarnya simpel sih. Pertama, jangan di teras. Maksudnya jangan di teras itu apalagi di keramik tuh. Itu paling cepat bahaya kalau terasnya itu keramik. Kalau bisa, kalau tempat saya stok itu penampungan atau store, kita pakai triplek tuh, triplek yang tebal, kan ada tuh triplek tuh, yang tebalnya seperti meja gini, kita hampar pakai triplek, dan kita baru pakai palet seperti itu, dan itu lebih aman. Cuman nggak amannya karena tikus mungkin, kalau ada tikus, tapi alhamdulillah di tempat kami, di store kami, di kios kami nggak ada tikus, jadi alhamdulillah itu aman seperti itu dari kelembaban. Itu yang pertama. Tapi kalau untuk penggunaan sehari-hari nih, itu kan untuk store, untuk penyimpanan lah bahasanya, untuk kapasitas banyak 2-3 ton seperti itu. Tapi kalau untuk keperluan sehari-hari 2-3 karung gitu kan, ataupun 1 karung, waktu kita ambil terus-terusan, saya biasanya ke ember yang besar, ke blong yang besar gitu, dimasukkan ke situ. Kurang lebih seperti itu. Untuk banyak kita harus hindari dari kelembaban, kurang lebih seperti itu. Dan oke, saya rasa untuk video yang ini cukup sampai di sini dulu, dan kita bisa lanjut membahas pertanyaan-pertanyaan yaitu di video terpisah. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.